Anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang berbentuk angka yang merupakan target pencapaian dari perusahaan. Anggaran memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi. Tetapi yang membedakan ialah ramalan yakni prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi yang akan terjadi sesuai dengan ramalan. Realistis berarti anggaran disusun dengan kemampuan dan sumber daya yang memiliki perusahaan. Dan anggaran memiliki tujuan utama, ialah menyediakan informasi kepada bank, manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ialah ciri-ciri anggaran. Ciri-ciri anggaran ada 6. Yang pertama ialah dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi itu maksudnya satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter tersebut bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. Oleh karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas. Yang kedua, ialah umumnya mencakup waktu 1 tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, 3 bulanan misalnya, atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti 5 tahunan. Batas waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut. Ketiga, ialah mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan suatu anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya, maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu, di dalam penyusunan anggaran, perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti. Yang keempat, ialah suatu anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi. Jadi ini maksudnya pelaksanaan anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri. Oleh karena itu, bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusunan. Yang kelima, ialah setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, jika tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika suatu internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Yang keenam ialah jika terjadi penyimpangan varians di dalam pelaksanaannya harus dianalisis. Sebab terjadi penyimpangan tersebut karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut, maka potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis ini adalah untuk mencari penyebab penyimpangan supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih baik dan tidak ada kesalahan lagi. Yang ketiga ialah manfaat anggaran. Jadi manfaat anggaran itu ada 5. Yang pertama, sebagai perencanaan terpadu. Maksudnya anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan satu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian. Yang kedua, ialah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Maksudnya, anggaran dapat memberikan pedoman yang begitu baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu,
Penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja perusahaan lebih baik lagi. Yang ketiga ialah sebagai alat koordinasi kerja. Maksudnya, penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajemen divisi untuk melihat hubungan antar bagian atau divisi. Yang keempat ialah sebagai alat pengawas kerja. Jadi maksudnya anggaran memerlukan serangkaian standar target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman yang realistisnya dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa disadari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut memungkinkan merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan frustasi atau ketidakpuasan. Sebaliknya, standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya tidak terkendali, menurunkan laba, dan menurunkan semangat kerja. Yang kelima ialah sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Jadi maksudnya, anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerja bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya, perusahaan menggunakan sumber daya yang dianggap paling menguntungkan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasinya. Perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan berharga bagi penurunan anggaran tersebut. Yang keempat ialah fungsi anggaran dalam berbagai aspek. Yang pertama ialah anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Yang kedua ialah anggaran sebagai alat pengendalian. Maksudnya, anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Yang ketiga ialah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Maksudnya, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran, publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ialah anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political
tol sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political will, coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Yang kelima ialah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Maksudnya, setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi satu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya ialah jenis anggaran. Jenis anggaran itu ada dua. Yang pertama, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Sedangkan anggaran keuangan juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah anggaran investasi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Yang terakhir ialah jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada tiga. Yang pertama ialah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau tidak terwujud, melainkan berupa layanan yang konsumen membutuhkan. Layanan tersebut dapat berupa keahlian yang dimiliki, aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari layanan jasa yang ditawarkan. Yang kedua ialah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Dan yang terakhir ialah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam satu medium proses untuk mengelola bahan baku, suatu cadang dari komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.